Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhan
selalu bersamaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bertemu lagi walaupun dalam bentuk online, tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu akan diuraikan. Roh Kudus akan berkarya, dan hamba-Mu hanya sebagai alat saja untuk menyampaikan isi hati dari Bapa. Mari Tuhan, supaya semua dijamah oleh Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Saya bacakan ya, saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu diperhadapkan hidup dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu.
dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut usiamu atau umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan, saudara, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu diperhadapkan kehidupan dan kematian. Manusia tidak asing lagi tentang apa artinya kehidupan dan kematian. Di pandangan mata manusia tidak asing lagi, tetapi di hadapan Allah mempunyai pandangan yang lain. Ya, pada umumnya, sebelum kita berbicara tentang Allah, pada umumnya hidup yang dikatakan hidup itu ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan, itu dikatakan mati. Itu semua manusia pada umumnya tahu. Ya. Tetapi pandangan Allah itu lain, saudara. Hidup menurut pandangan Allah, hidup bukan saja gerakannya yang diketahui bahwa mereka hidup, tetapi hidup di pandangan Allah itu ada gerakan yang rohani. Jadi hidup menurut pandangan Allah itu bukan saja ada gerakan secara jasmani, tetapi juga ada gerakan secara rohani. Di pandangan Allah ada gerakan itu belum dikatakan hidup. Walaupun bergerak, bertindak, ya, membangun dan seterusnya, itu di hadapan Allah itu sama dengan mati. Waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa itu hidup di samping Allah. Tetapi waktu Adam dan Hawa melanggar akan perintah Allah, Allah berkata,
pohon pengetahuan di tengah-tengah ini jangan engkau makan. Sebab kalau engkau makan, engkau mati. Nah, saudara-saudara, lalu Hawa ambil buahnya dan dimakan. Tetapi tidak mati, saudara-saudara. Dia tetap hidup. Malahan dicatat di dalam kitab suci, dia masih bisa hidup sampai 963 atau berapa. Luar biasa. Manusia sekarang umur 90 aja sudah berat. Ini Adam dan Hawa masih hidup 900 tahun lebih. Lantas, kalau begitu Allah berfirman mati itu menurut manusia tidak betul. Kenyataannya manusia masih hidup. Tetapi tadi saya katakan di pandangan Allah, ya, hidup yang disebut hidup itu hidup secara jasmani, tetapi hidup secara rohani. Ya, oleh sebab itu manusia ini seringkali salah langkah. Ya, saudara. Seringkali manusia ini salah langkah. Memang di hadapan Allah dia seperti mati. Jadi langkahnya itu secara jasmani betul. Secara jasmani betul. Langkahnya betul. Umpamanya hidup harus makan. Untuk mempertahankan hidup betul. Tidak salah, saudara. Tidak salah. Manusia hidup harus bekerja. Betul. Malahan kitab suci bilang, kalau tidak kerja jangan makan. Betul. Tetapi itu pandangan sudut manusia yang sudah terpisah dengan Allah. Itu sudut pandangan manusia walaupun hidup tetapi mati secara rohaninya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini, coba saudara dengarkan ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Yang jadi saksi langit dan bumi, ya, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Kehidupan menurut pandangan Allah, kematian menurut pandangan Allah, ya. Berkat dan kutuk. Menurut Allah, orang yang hidup jasmani dan rohaninya itu dikatakan hidup yang diberkati.
Apakah hidup orang yang tidak mengenal Allah itu tidak diberkati? Apakah hidup yang tidak percaya kepada Allah itu tidak diberkati? Di sini kita lihat, saudara-saudara, Allah itu Allah yang maha murah, Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah. Allah memberi kesempatan manusia yang kelihatannya hidup tetapi mati. Allah memberi kemurahan supaya dengan kemurahan itu manusia menembus dari hidup yang jasmani ini kepada hidup yang rohani. Oleh sebab itu, kemurahan dan kasih Allah itu diwujudkan dengan lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini, supaya manusia tahu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai wujud kemurahan dan kasih Allah kepada manusia yang mati itu. Supaya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka memperoleh hidup, yaitu hidup yang jasmani dan yang rohani. Dan dikatakan di sini, pilihlah hidup yang jasmani dan yang rohani, ya, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan, tadi saya berbicara kasih, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya. Kita bisa mendengar suaranya dan berpaut kepadanya. Berpaut itu bisa diartikan juga melakukan, ya, melakukan akan firman-Nya, ya. Jadi bukan saja mendengar, tetapi melakukannya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut usiamu. Hidup usianya dilanjutkan. Saudaraku yang kekasih, hidup kita ini secara jasmani penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya, penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan, penuh kekhawatiran, kegelisahan. Tetapi orang yang hidup di dalam kasih Allah, hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Sekalipun dunia penuh
penuh dengan penderitaan, apalagi saat-saat seperti sekarang ini. Tidak ada manusia yang tidak khawatir, takut, tidak ada. Tetapi orang yang hidup secara jasmani dan rohani, yaitu hidup di dalam kasih Allah, Tuhan bilang, umurmu akan diperpanjang. Sehingga kita tidak perlu takut lagi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau penolong kami. Roh Kudus, Engkau Parakletos yang sudah menolong melalui firman ini, berkenan menyentuh hati para pendengar sehingga kami mempunyai hidup, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar berkat rahmat kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.